Jadi artinya Al-Quran itu memurnikan Taurat dan Injil. Dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Ketiga sebelum Masehi, sedangkan ini pada masa Islam ditemukan di Yaman. Jadi sebanding. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Islam versus Kristen, ya, yang dimana pembicara Muslim ada Ustadz Manaham Ali dan juga di dalam kekristenan ada Pendeta Manurung. Demikian kaum muslimin videonya. Al-Quran ini, maksud saya Al-Quran itu pesan moral itu langsung dari Allah, ya kan? Langsung dari Allah, sehingga menurut saya lebih ideal seharusnya pesan-pesan moralnya. Tapi kalau saya cek Al-Quran, ada yang di sini tentang bagaimana pesan dari Allah itu boleh menikahi budak-budak dan seterusnya. Dan saya lihat di kitab An-Nur itu boleh menikahi budak-budak itu dan sebenarnya dilarang. Tapi kalau sudah terpaksa dan sudah terlanjur diampuni oleh Allah. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, hasil proses pewahyuan Quran mestinya yang pertama, Quran tidak boleh kontradiksi angka. Kenapa? Karena itu tadi langsung diwahyukan oleh Allah kepada satu orang. Jadi mestinya nggak ada kontradiksi angka, karena tidak ada perbedaan tempat, tidak ada perbedaan budaya, tidak ada perbedaan bahasa, gitu kan? Langsung dari Allah. Beda dengan Alkitab. Tapi faktanya ada banyak perbedaan-perbedaan angka dalam Al-Quran juga. Waktu tinggal 10 menit. Dan itu sudah saya tanyakan kemarin itu, tapi nggak bisa dijawab. Tentang 1 hari jadi 50 hari, tentang ini dan itu. Nah, yang kedua, mestinya Quran itu tidak boleh ada kontradiksi istilah. Tapi faktanya dalam Quran banyak istilah-istilah yang kalau kita telusuri tidak ada. Contoh, istilah Injil yang disebutkan dalam Quran yang sudah juga saya jelaskan. Mana mungkin ada istilah Injil pada masa Nabi Musa? Itu nggak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, istilah kata Samiri atau Samaria. Nggak mungkin itu ada di zaman Nabi Musa yang ditulis oleh Al-Quran. Nggak mungkin. Karena istilah Samiri, Samaria baru ditemukan dalam koin-koin dalam prasasti itu abad ke-8 tahun 742 sebelum Masehi. Jadi istilahnya banyak yang kacau. Lalu tidak boleh sebenarnya ada kontradiksi peristiwa dalam Al-Quran itu. Tapi faktanya banyak. Contohnya ya, ini contoh-contoh perbedaan angka. Ya, banyak nanti yang bisa saya sampaikan. Nah, perbedaan peristiwa dalam Quran 3 itu 45 malaikat berbicara dalam kalimat yang panjang dan seterusnya. Ini contoh-contoh. Bisa ibu-ibu catat. Betapa dalam Al-Quran itu juga ada perbedaan-perbedaan peristiwa. Jadi kitab yang satu mencatat peristiwanya itu A. Tapi di kitab yang lain, di surah yang lain mencatat peristiwanya itu begini. Di sana begini, di situ begitu. Nah, begitu. Berbeda-beda. Peristiwa Musa bertemu dengan Allah itu ditulis berbeda dan lain-lain. Lalu yang kedua, mestinya hasil proses pewahyuan Quran itu pengumpulannya selesai pada zaman Nabi Muhammad. Iya kan? Karena wahyu itu hanya diwahyukan kepada satu orang. Tapi kalau kita lihat pengumpulannya masih terus dilakukan setelah Nabi wafat tahun 632. Secara logika hanya diwahyukan kepada satu orang. Mestinya setelah Nabi wafat tidak boleh ada lagi pewahyuan Quran atau pengumpulan Quran, karena sudah selesai.
Karena tolong dicatat, pewahyuan itu hanya diwahyukan kepada Nabi Muhammad, tidak kepada sahabat-sahabat Nabi. Ya. Lalu pengumpulannya juga dilakukan, dicari ke berbagai tempat, dicari kemana-mana dengan tulisan pelepah dalam kurma, kertas, batu dan seterusnya. Ini saya kutip dari hadisnya Bukhari yang salah satu ulama yang sangat dihormati. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat ini, yaitu mulai dari Nabi Muhammad sampai tahun 900 Masehi sampai abad ke-9. Jadi pengumpulan terus dilakukan oleh Abu Bakar, oleh Umar, ya kan, oleh Utsman dan seterusnya. Dicari kemana-mana sumber dan pewahyuan-pewahyuan yang lain. Nah, lalu yang ketiga, hasil pewahyuan Quran itu mestinya sumber pewahyuan itu hanya dari Allah kepada Muhammad. Kurang 5 menit, Pak. Tapi pembuktian sejarah, ini saya sedang berbicara tentang sejarah, bukan saya ingin mengatakan sesuatu yang tidak baik, tapi ini fakta sejarah. Zaid Ibnu mencari sumber-sumber lain. Maka aku mulai mencari Al-Quran dan mengumpulkannya dari bahan tertulis pelepah dan kurma sampai aku menemukan surah At-Taubah. Iya. Jadi sumber pewahyuannya pun ada dari tempat lain. Lalu yang keempat, mestinya hasil pewahyuan Quran, naskah Quran itu hanya satu. Benar tidak Bapak Ibu? Karena hanya diwahyukan kepada satu orang. Tapi faktanya naskah Quran itu berbeda-beda. Iya. Ada naskah Abdullah ibnu Mas'ud, ada naskah Ubay bin Ka'ab, ada naskahnya Mu'ad dan seterusnya. Kalau sekarang jadi satu kan karena ada pembakaran oleh Utsman itu. Tapi biasanya itu tidak diajarkan sih kepada umat-umat kaum awam. Tapi sejarah mencatat itu. Ya, sejarah kita tidak bisa bohongi. Jadi saya sedang berbicara tentang fakta sejarah. Saya ada data-datanya dan mushaf-mushafnya ada. Ya. Lalu mestinya pewahyuan itu harus berlangsung sempurna dan hanya satu kali. Karena diingat dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Tapi pembuktian sejarah, ada beberapa kasus pewahyuan yang dilupakan dan dibatalkan, lalu diganti sehingga ayat yang lama menjadi tidak sah. Contohnya surah Al-Baqarah dan seterusnya. Ini dalam hadis-hadis lebih dijelaskan lagi. Ini saya tolong Surah apa Pak tadi? Al-Baqarah. Al-Baqarah Ayat 106. Supaya Pak Ali dan Pak Masud tolong catat yang saya sampaikan saya ini, catat Pak ya, supaya nanti 106 supaya nanti dijawab. yang dimasalahkan apanya Pak? Iya, ada wahyu yang dibatalkan, diganti. Wahyu yang diganti. Iya. Oke. Lalu mestinya hasil proses pewahyuan Quran itu sempurna. Al-Baqarah, sebentar, ini saya sebagai moderator perlu, nanti saya akan mencatat kedua belah pihak ya. Oke. Bapak memasalahkan Al-Baqarah 106 Ya, wahyu diganti dalam hal apa Pak? Dibatalkan. Oke ya. Lalu tadi yang mengenai istilah Injil, Saya mau bicara dulu aja. saya moderatornya, saya perlu bertanya detail. Ya. Tadi Bapak nanti saya akan tanyakan adil ya. Istilah Injil di masa Musa Saya habis, saya enggak mau. Enggak, saya tambahi. Ya. Oke, tambahin boleh. Istilah Injil di masa Musa di surah mana Pak? Yang tadi? Itu kemarin itu sudah saya sampaikan, tapi nanti bisa saya tanyakan lagi. Oke, Bapak. Ya? Saya potong 30 titik tadi. Oke. Ya. Lalu ada ayat-ayat yang hilang. Saya baca hadisnya Asyuti ya. Ayat-ayat hilang. Oke. Iya. Heeh. Ada ayat yang hilang. Nah, mestinya hasil pewahyuan Quran itu bersifat final. Karena final kan langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Ayat hilang yang mana saja menurut Bapak? Tapi ada ayat juga yang diganti dihapus. Surat An-Nahl yang mana? 101. Ya. Al-An'am 101. Mestinya saya ingin presentasi dulu, Pak. Ini saya moderator untuk tidak menyalahpahami semuanya. Bapak kan memberikan kritik terhadap Al-Quran. Saya perlu lebih detail. Oke. Yang mana yang kata Bapak ini hilang, diganti, nanti akan dibahas. Waktu kita panjang. Dalam surah An-Nahl ayat 101. 101, baik. Oke. Yang tadi di masa Musa ada Injil itu di ayat mana Pak? Nanti ya. Nanti ya. Oke, baik. Saya tunggu janji Bapak. Silakan terus Pak. Kok moderatornya itu ya?
Kenapa moderator ya Pak? Iya, saya rasa tidak boleh begitu karena saya mau presentasi dulu. Betul, Ya. karena ini saya perlu detail, karena ini harus dicatat. Saya moderator untuk mengatur lalu lintas ritme, gitu. Supaya tidak ada salah paham. Nanti saya akan cut juga pihak muslim kalau ada apa-apa, kalau tidak detail. Silakan Pak, saya skor tadi 30 detik. 30 detik tambah 30 detik, Iya. 1 menit. Oke. Ya, 1 menit. Lalu mestinya hasil pewahyuan Quran itu bersikap lengkap. Lengkap. Tapi ada juga ayat-ayat yang belum ditemukan. Iya. Ayat belum ditemukan. Baik. Nah, yang kedua, yang seterusnya pewahyuan itu hanya bersumber dari Allah. Iya kan? Pewahyuan itu mestinya hanya dari Allah sumbernya. Tapi kalau kita lihat Al-Quran, pembuktian sejarah, dan itu terbukti dalam Al-Quran sendiri, ada isi Quran itu yang berisi dari firman Nabi Muhammad. Contohnya, catat ya Pak Moderator ya. Boleh. Surat Al-Falaq ayat 1. Al-Falaq Ayat 1. ayat 1. Ini bunyinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang maha Iqra menguasai bismi rabbikal subuh. ladzi. Ya. Oh, Al-Falaq. Lalu surat Oh, Al-Falaq. surah An-Naam ayat 104. Al-An'am. Lihat yang saya garis bawahi. Dan 104. aku Muhammad, itu berisi firman dari Nabi Muhammad. Iya. Firman dari Muhammad. Lalu surah Al-An'am ayat 104. Mohon maaf kalau pembacaan saya kurang Baik. sempurna. Al-An'am 104, Al-Falaq 114. 114. Oke. Maka patutlah aku mencari hakim selain daripada Allah dan Oke, sebaliknya. Lalu surat An-Nam Waktu saya Ayat tambah 1 menit Pak. 91. Skor Oke. tadi kan 20 detik. Oke. Saya tambah 1 menit. Jadi itu. 921. Jadi kan konsep pewahyuan Quran itu firman Allah. Pewahyuan itu atau sumber pewahyuan langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Mestinya sumbernya hanya dari Allah. Tapi ada juga dari yang lain. Nah, mestinya pewahyuan itu konsisten. Tapi kenapa dalam Quran itu disebutkan membenarkan kitab yang terdahulu? Quran 2 ayat 97 membenarkan kitab sebelumnya. Quran 4 ayat 136 beriman kepada kitab sebelumnya. Kitab apa itu? Dijelaskan dalam Quran 5 ayat 47, Injil. Lalu nanti orang-orang di luar Kristen berkata, oh iya, betul. Harus percaya kepada kitab sebelumnya yaitu Injil, tapi ini sudah dipalsukan. Waduh, gundulmu, dipalsukan di mana? Siapa yang memalsukan? Bagaimana cara memalsukannya? Kalau betul ini dipalsukan, mana yang asli? Jangan asal bilang asumsi tanpa pembuktian sejarah, karena kita orang-orang yang sekolah. Gitu. Saya tambahi 30 detik. Silakan. Lalu Quran 5 ayat 6, Taurat, Injil, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Jadi sumber Al-Quran hanya satu, tapi juga membenarkan kitab yang lain. Mestinya Bapak Ibu dengar ya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita harus percaya kepada kitab-kitab yang terdahulu, Zabur, Taurat, dan seterusnya. Jadi belum lengkap kalau kita hanya percaya kepada Al-Quran. Itu kata Al-Quran loh, bukan kata saya. Ya. Nah, jadi kesimpulan saya Bapak Ibu, proses pewahyuan Alkitab nanti akan dijelaskan oleh Pak Heni lebih detail lagi supaya tambah jelas. Menyejarah dalam rentang waktu, tempat, budaya yang berbeda. Jadi tidak mudah. 15 detik. Kalau kita mempelajari Alkitab, saya akui tidak mudah karena kita harus lihat sejarahnya. Memang pusing. Saya sudah 9 tahun ini menekuni penelusuran Alkitab dan mumet juga, tapi mencari kebenaran kan. Saya senang Pak Ali dan Pak Masud dengan konsep pewahyuan Quran paling ideal, 5 detik. karena langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, dan saya senang mempelajari ini 3, karena konsep pewahyuannya bagus. 4. Tapi yang saya sayangkan itu hasilnya, fakta dalam Al-Quran itu 5. banyak juga Ya. kontradiksi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salah proses Al-Quran, tampaknya memang Pak Manurin nggak ngerti sama sekali masalah Quran. Quran sebagaimana dulu saya sampaikan bukan bergantung pada teks seperti kitab sucinya orang Kristen itu. Quran itu diwahyukan kepada Nabi, kemudian dihafal. Nabi tidak bisa baca tulis. Setelah dihafal,
disampaikan kepada para sahabat juga menghafal. Jadi bukan mengandalkan kepada teks. Kalau Anda berpendapat mengandalkan pada teks, itu ditertawakan sama orang Islam. Oleh karena itu mereka tidak terlalu perhatian pada teks itu. Teks ditulis pada pelepah kurma, pada tahun, kulit binatang, dan lain-lain. Di masa Nabi Muhammad itu sudah selesai. Ya. Jadi Al-Quran itu bukan dalam bentuk tulisan. Saya ingatkan, Al-Quran itu bukan dalam bentuk tulisan. Saya yakin Pak Manurung sekarang, saya tes ya, membaca Alkitab, nggak usah banyak-banyak, separuh halaman aja tanpa melihat tulisannya, bisa apa enggak? Kata siapa nggak ilmiah, orang hafal kok nggak ilmiah. Apalagi sekarang di komputer ini ada memori, otak itu ya memori ya, otak itu memori, lebih canggih daripada komputer. Apakah kemudian data-data yang di komputer itu ilmiah? Ini adalah kesalahan intelektual. Nah, kemudian dari situlah Al-Quran ditulis. Memang pada masa Abu Bakar banyak sahabat-sahabat Nabi itu wafat, penghafal Al-Quran, sehingga Umar ibnu Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar ditulis Al-Quran itu. Al-Quran ditulis, dikumpulkan dalam satu mushaf. Dan memang kita perlu ingat bahwa pada masa Nabi Muhammad di Arab itu banyak kabilah dan memiliki bahasa masing-masing. Dulu Nabi Muhammad juga mohon kepada Allah supaya diizinkan Al-Quran itu dibaca dalam berbagai dialek itu ya. Nah itu kemudian Pak Manarung bertanya tentang masalah kesalahan-kesalahan Alkitab. Waktu 15 menit ya. Di antaranya surat Al-A'raf ayat 157 yang naskah aslinya berbunyi alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Di masa Nabi Musa itu sudah disebutkan tentang Nabi Muhammad, tentang Taurat dan Injil. Itu kan di masa Nabi Musa kan belum ada Injil. Jangankan Injil, Muhammad aja disebut waktu itu. Allah itu maha tahu. Berbeda dengan apa yang di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 5, Allah menyesal telah membuat manusia di muka bumi dan hal itu memilukan hatinya. Tuhan goblok, hatinya biru, kan itu menurut kitab Kejadian ya. Nah, kalau Allah dalam konsep Al-Quran itu maha tahu apa yang akan terjadi ya. Perlu kita ketahui, yang dialog kemarin sudah kami sampaikan, saya katakan bahwa Yesus bukan firman dan mustahil Yesus itu firman ya, firman Tuhan. Sebab apa? Kalau memang Yesus itu firman Tuhan, coba kita cek pada Lukas, di mana Lukas menceritakan malaikat Jibril mendatangi Maria, dan malaikat Jibril sudah menunjukkan identitas Yesus itu siapa. Nah, kalau memang Yesus itu sudah dinyatakan, seandainya waktu itu Yesus sudah dijelaskan oleh malaikat Jibril pada Maria bahwa Yesus itu ini dan itu, diantaranya Yesus adalah firman Tuhan yang hidup dan Yesus itu adalah Tuhan, pasti saya yakin Bunda Maria ibunya itu menyembah Yesus, James saudara Yesus juga akan menyembah Yesus, dan ucapan-ucapan Yesus sejak kecil itu sudah dicatat ya, sama seperti Nabi Muhammad, karena dinyatakan Nabi, Sirah Nabawi atau kisah Nabi Muhammad itu sangat tebal.
Yang nulis bukan hanya orang Islam, tapi yang lain orang-orang non-Muslim juga. Lah, makanya kemarin saya sampaikan pada Pak Manurung, kalau seandainya orang Kristen berpendapat bahwa Yesus adalah firman yang hidup dan dia adalah Tuhan, tolong tunjukkan catatan tentang kehidupan Yesus masa kecil, sabda Yesus masa kecil sampai usia 30. Kalau ada dan terbukti itu memang ditulis ya, pada masa awal ya, abad pertama itu, saya akan masuk Kristen. Itu dulu sudah saya tantang pada Pak Manurung. Tapi kalau tidak bisa, bagaimana dengan Pak Manurung? Apa resikonya? Ya kan? Nah, gimana? Selanjutnya, kalau Pak Manurung kemarin menantang dengan membawa tulisannya Arthur Jeffrey, sekarang sudah saya tunjukkan jawabannya, itu sudah ada. Ini bukunya. Ya. Ini bukunya. Dan kalau masalah kesalahan-kesalahan Bible, contohnya seperti masalah silsilah, katanya orang yang mempermasalahkan silsilah Yesus itu tidak cerdas. Saya berbalik, justru yang tidak mempermasalahkan itu yang tidak cerdas. Waktu tinggal 10 menit. Ya. Sebab apa? Pada masa penulisan yang disebut oleh orang Kristen Injil itu, kalau saya menyebutnya bukan Injil, sebab itu bukan firman Tuhan, itu hanyalah catatan kisah kehidupan Yesus dan sabda Yesus. Menurut orang Islam itu hanyalah hamba Allah dan seorang nabi. Nah, di situ itu kan ditulis ya, seperti Lukas itu kan ditulis pada pertengahan abad pertama Masehi. Begitu pula Matius ditulis pada pertengahan abad Masehi. Budayanya yang sama. Kemudian terjadi perbedaan yang begitu menyolok. Contohnya tentang jumlahnya. Kalau Matius pasal 16 ayat 17 mengatakan ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Ada 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan di Babel, dan ada 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Nah, ternyata dalam Lukas berbeda, padahal ditulis pada sama-sama abad pertama. Selisihnya jauh berbeda ya. Kalau Abraham sampai Daud 14 keturunan menurut Matius, tapi menurut Lukas ada 15. Dari Daud sampai Babel itu ada 14, tapi menurut Lukas ada 20. Dan yang terakhir sampai 25 dari Babel sampai Kristus. Kalau dikatakan itu berbeda masa penulisannya, berbedanya tidak terpaut jauh. Dan yang ditulis ini orang-orang sebelum Masehi. Baik, itu tadi sudah apa Pak? Sudah dicatat sama pihak Kristen tadi yang dipermasalahkan? Sudah. Ya. Sudah Lukas Pak ya, dan ya. Sudah ya. Nah, sekarang nanti tolong dikasih jawaban itu ya. Mumpung kita ketemu, masalah silsilah ini aja. Kenapa? Enggak, di sini aja. Ya. Baik, itu nanti itu di kan sesi, orang umum nggak tahu. Di sesi sesudah Ya. break ya. Kemudian tentang masalah kalimat di dalam Al-Quran bahwa Yesus itu atau Isa adalah kalimatullah. Yang menjadi kalimatullah menurut Al-Quran tidak hanya Nabi Isa. Coba kita lihat pada surat Ali Imran itu. Nah, saya bacakan terjemahnya saja ya. Ali Imran ayat 39. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya sebagai bukti kalimat yang datang dari Allah. Annallaha yubasyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah. Kalimat dari Allah. Lah, begitu pula Nabi Isa
malaikat Jibril memberitahu kepada Maryam, innallaha yubasyiruki bikalimatim minhu. Itu di Ali Imran ayat 45, teksnya sama. Jadi yang dimaksud kalimah Allah, yang kemudian orang Kristen menyebutnya, berarti Yesus itu kalamullah menurut Al-Quran. Jauh. Kalimat itu dalam bahasa Indonesianya artinya adalah kata. Bahasa Arabnya kalimat adalah kalam, bukan kalamullah, tapi kata Allah, yaitu atas kehendak Allah, atas titah Allah, atas firman Allah, kun fayakun. Ini. Jadi jangan salah pandang atau jangan salah paham tentang kata-kata kalimatullah di dalam Al-Quran, bahwa Yesus adalah kalimatullah artinya berarti Yesus itu firman Allah yang hidup, sebagaimana Yohanes pasal 1 ayat 1. Nah, itu jauh sekali. Kalau itu kalimat berarti Yesus itu nggak bisa bicara, ditanya hanya ngomong kun, karena itu kata yang difirmankan oleh Allah. Jadilah. Ditanya dari mana? Kun. Kamu tidur di mana? Jawabnya kun, karena hanya dikasih satu kata. Ya. Oleh karena itulah diantaranya lagi yang kemarin juga kita perlu ingat tentang masalah Injil di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu menyatakan Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil. Betul, ayatnya jelas. Di antaranya surat Ali Imran ayat 3, nazzala alaikal kitabah bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Pengertian musaddiq membenarkan itu adalah meluruskan. Ya, dengan adanya kesalahan penulisan, penyimpangan penulisan, dibenarkan, diluruskan oleh Al-Quran. Pengertian musaddiq seperti di dalam bahasa Arab niyatus shodiq, niat yang tulus, yang murni. Jadi artinya Al-Quran itu memurnikan Taurat dan Injil. Dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya sebagai pembicara kedua, topiknya kok kelihatan rodok berbeda, tapi ya sama saja ya, membedah keaslian proses pewahyuan antara Al-Quran dan Alkitab. Dasar pewahyuan dari Alkitab itu jelas, ya memang biasa diambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17. Perlu saya bacakan bahasa aslinya Pak? Bu? Tidak perlu ya? Perlu. Oh perlu. Oke, pasa grafe tiu peniustos kai ove limos pros didaskalian pros elekmon pros epanortosin pros paideian ten en dikayosune ayat 17 hina artios ho tauteu antropos pros pan ergon agaton exertis menos. Ini saya terjemahkan, memang tidak sesuai dengan yang biasa dipakai oleh LAI, karena perlu kita tahu terjemahan itu mengikuti perkembangan dari bahasa itu sendiri. Jadi bisa tiap 5 tahun diperbarui, karena biasa dalam terjemahan atau bahasa itu pasti mengalami perkembangan. Bisa saja, contoh paling gampang ya, selalu katakan kalau dulu, maaf tanda petik kata kasar, jajan yang dipincuk ya, dulu coba anak muda ngomong sama orang tua ngomong itu pasti dikaplok, betul enggak? Tapi sekarang biasa, ya Pak Cuk, ya kabare arek Surabaya Pak, saya pernah di rumah saya ada anak kecil-kecil rame-rame, saya bilang anak saya enggak biasa meso, jangan rame-rame di sini. Alah Pak biasa Pak, saya ini boso Surabaya itu begitu Pak. Nah jadi kita harus tahu terjemahan, makanya saya terjemahkan sesuai dengan kaidah bahasa Yunaninya. Jadi kalau diterjemahkan begini, segala tulisan yang diilhamkan atau dinafaskan Allah memang bermanfaat untuk pengajaran, untuk pembuktian kesalahan atau menegur, untuk memperbaiki kelakuan,
untuk pendidikan dalam keadilan atau kebenaran, sehingga manusia mirip Allah menjadi mampu untuk diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Dalam artian begini, kalau orang itu mengerti firman Tuhan, orang itu diisi dengan firman Tuhan, pasti hidupnya untuk melakukan perbuatan yang baik, melakukan sesuai dengan firman Tuhan, begitu. Kami percaya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus berkata Alkitab adalah firman Tuhan sesuai dengan bahasa aslinya, di mana perjanjian lama memakai bahasa Ibrani, perjanjian baru kami mempercayai memakai bahasa Yunani. Makanya kami tadi sempat maaf ya, tanda petik, mengomentari komentarnya Pak Ali Masud, karena wah bagaimana Allah bisa menyesal, padahal Allah yang nyiptakan berarti Allahnya orang Kristen, tanda petik goblok begitu. Ya, ya Pak ya, goblok ya Pak ya. Jadi dalam bahasa aslinya bukan menunjuk bahwa Allah itu menyesal menciptakan manusia. Bahasa aslinya menunjuk seperti begini loh. Orang yang narik nafas, melihat manusia itu hidupnya kok rusak kayak begitu gitu loh. Diciptakan dengan tujuan yang baik. Termasuk kalau kita mau melihat cerita waktu Adam melakukan dosa. Kenapa kok Tuhan itu ngomong di manakah engkau Adam? Apakah Allah tidak maha tahu? Allah itu maha tahu, tetapi Allah menunjukkan bagaimana inisiatifnya. Ini yang dipahami oleh orang Kristen, maaf ya. Dalam kekristenan ini berbicara bagaimana Allah yang mengambil inisiatif, bukan inisiatifnya manusia. Karena dia tahu bahwa manusia itu berdosa, tidak akan mungkin bisa mendekati Tuhan, kecuali Tuhan yang mau mendekati manusia. Dengan keberadaan, makanya dalam kepercayaan kami mempercayai adanya anugerah. Anugerah itu suatu pemberian, suatu hadiah yang diberikan kepada orang yang nggak layak, dia itu harus terima. Tapi diberikan, itulah anugerah. Kasihnya, karena dasarnya kasih. Contoh paling gampang, ketika wanita dikejar sama wanita, oh iya toh, walaupun maaf saingannya pria-pria ini ada yang kaya, punya Mercy, punya macam-macam, dan dia suka sama pria yang cuma naik sepeda ontel, bajunya tidak pernah ganti, mambu mana, iya kan? Boleh dikatakan ketika cintanya diberikan kepada pria itu, boleh dikatakan itulah anugerah buat pria itu. Walaupun pria itu juga berusaha, pada dasarnya saya percaya pria itu pasti minder. Gak layak sebetulnya aku menerima cinta seorang wanita yang cantik, kaya, ya toh, luar biasa. Ini contoh paling gampangnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Antum malha melekh malhaya Adonai ha'ulam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, sebelum saya membahas mengenai konsep pewahyuan dalam kitab suci, saya akan memberikan kata pengantar dulu mengenai manuskrip yang akan saya tampilkan. Tapi yang ditayangkan ini saya belum menunjuk pada manuskrip. Ini menunjuk pada data inskripsi, tulisan di atas bebatuan, dan tulisan di atas bebatuan ini diteliti oleh para ahli, diidentifikasi, ternyata ditulis pada abad ke-5 Masehi. Kalau tulisannya Bapak Ibu perhatikan semua, ini tulisannya bukan berbahasa Ibrani, tapi tulisannya ini berbahasa Arab dan berhuruf Arab. Abad ke-5 Masehi sudah ada inskripsi tulisan seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan tulisan yang paling bawah itu, yang saya kasih, yang ada merah-merah itu, tulisannya tidak ada titik, tidak ada fathah, tidak ada kasrah, tidak ada dhamma. Ini abad ke-5 Masehi. Tapi orang Arab pasti bisa baca. Orang Arab pasti tidak salah baca. Coba ini akan saya baca. Yang paling bawah ini
bacanya adalah ana sarahbil. Zalamu banaitu za, ada salib itu, al-martul. Ana sarahbil itu artinya saya bernama Sarahbil. Zalamu ini nama marganya. Bana itu aku telah membangun. Za pemilik. Bahasa Arab sampai sekarang masih menggunakan istilah za bermakna pemilik. Za kemudian ada salib itu. Kemudian ada tulisan al-martul. Ini sebetulnya bukan asli Arab tapi bahasa Yunani yang diarabkan. Al-martul dari martir, dari bahasa Yunani yang diarabkan. Mengapa bisa begitu? Ingat, salib ini adalah tanda Kristen. Berarti ini tulisan Arab di atas batu yang disebut inskripsi, dokumen Kristen, Arab Kristen abad ke-5. Tulisan seperti ini. Dan kalau nanti dibandingkan dengan tulisan Quran, Nabi kita itu lahir tahun 571 Masehi. Artinya abad ke-6. Tulisan model seperti ini masih tetap dipakai. Baik dia Kristen Arab maupun Kristen penyembah berhala menuliskannya dengan cara seperti ini. Ini yang harus menjadi catatan kita semua. Jadi awalnya tulisannya seperti ini. Kita bandingkan lagi dengan tulisan Nabi. Ini yang disebut sebagai surat Nabi. Ini sudah ditemukan, surat-surat Nabi sudah diteliti oleh para ahli dan melibatkan kampus-kampus besar, Cambridge University di London, kemudian di Jordan University, semua mengkaji tulisan-tulisan pada zaman Nabi, surat-surat Nabi. Ini saya ambil contoh surat Nabi kepada Heraklius. Tulisannya seperti ini. Dan coba perhatikan, tidak ada titik, tidak ada fathah, tidak ada kasrah, tidak ada dhamma. Ini sudah dibuktikan memang sezaman dengan tulisan pada zaman Nabi. Dan memang diklaim oleh para ahli ini tulisan yang dikirim oleh Nabi kepada Heraklius karena disebutkan namanya. Dan ini sesuai dengan fakta yang ditulis oleh At-Tabari dalam Tarikh At-Tabari. Bunyinya, perhatikan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Min, coba huruf nun tidak ada titik dan nun itu hurufnya tidak melengkung, tetapi agak seperti mirip seperti huruf ro. Min Muhammad, min Muhammad, dari Muhammad. Jadi dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, min Muhammad, dari Muhammad. Siapakah dia? Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, dan rasulnya. Baris yang kedua tertulis ila Hirkil. Ila Hirkil. Coba itu. Huruf qaf tidak ada titik dua di atas. Ila Hirkil azim. Huruf za tidak ada titik dan ya juga tidak ada titik dua. Hirkil azim ar-Rum, raja penguasa kerajaan Romawi. Salamun, nah ini ada kata salamun ala manit taba'al huda. Iya-nya seperti ini. Amma ba'd, dan seterusnya. Ini ada surat Nabi. Kita tidak kehilangan bukti surat Nabi sampai sekarang. Kita bisa melihat. Kita tidak bisa melihat wajah Nabi, kita bisa melihat surat Nabi sampai sekarang. Ini tersimpan di Museum Topkaki di Turki dan sebagainya. Kemudian kita lihat yang Quran sekarang. Ini Quran, mushafnya juga tidak mengenal titik, tidak mengenal fathah, tidak mengenal kasrah ataupun dhamma. Tidak ada baris. Apakah orang Arab bisa baca? Pasti. Hanya kita yang bukan orang Arab tidak mungkin bisa baca. Yang bukan Arab tidak mungkin bisa membacanya. Ternyata ini sudah diteliti oleh para ilmuwan muslim sekarang
Jadi dengan ditemukannya mushaf di Yaman, di San'a, itu dikumpulkan semua mushaf itu, ketika diteliti dengan karbon C14, ternyata itu pada abad pertama Hijri. Artinya pada abad pertama, ya. Jadi tidak ada jarak yang begitu panjang antara zaman Nabi dengan penulisan ini. Ini yang dikirim pada zaman Utsman ibn Affan sampai ke Yaman, ke Basra, ke Damaskus, ke Kufah dan lain sebagainya. Sekarang ini sudah diteliti oleh para ahli dan kita harus membacanya ini. Disebutkan di sini judulnya The Oldest Complete Quran Manuscript. Jadi manuskrip Quran yang tertua. Diteliti ini semua. Nah, tapi para peneliti tentu akan memberikan sebuah pengumuman kepada kita. Ini ada kaitan langsung dengan temuan Dead Sea Scroll. Dead Sea Scroll itu temuan manuskrip perjanjian lama dan perjanjian baru, itu abad ketiga sebelum Masehi. Sedangkan ini pada masa Islam ditemukan di Yaman. Jadi sebanding. Jadi manuskrip Quran ditemukan di wilayah Yaman, manuskrip Dead Sea Scroll ditemukan di Palestina. Untuk mengungkap apakah betul ada kaitan. Ternyata begini, kalau kita pernah membaca surat Al-Anbiya, surat Al-Anbiya itu surat 21 ayat 105, berbunyi, walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarisuha idza ibadiyas solihun. Dan telah kami tuliskan dalam Adz-Dzikr, dalam kitab Tehlim, Mazmur, Zabur, sesungguhnya dunia ini diwarisi oleh orang-orang yang saleh, as-salihun. Ini Quran menyebutkan demikian. Apakah betul berbunyi demikian dalam kitab Zabur yang sebenarnya? Memang di dalam temuan naskah Laut Mati memang ada ayat yang berbunyi demikian. Ayatnya itu tertulis Cadikim yirithuha aret wa yaskinu la'at alaiha. Cadikim bahasa Arabnya as-sadiqun. Yirithuha aret, yarithu bahasa Arabnya aret eret Ibraninya. Wa yaskinu alaiha wa yaskunu alaiha. Dan mereka tinggal selama-lamanya di bumi. Jadi ini penegasan bahwa tidak ada kemustahilan. Quran memberikan rekomendasi bahwa ayat-ayat sebelumnya itu merupakan pewahyuan. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa ada kemiripan dengan kitab-kitab sebelumnya, itu wajar, biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang aneh dalam Quran. Poin yang kedua yang ingin saya katakan, kalau Al-Quran itu memberikan informasi apapun, karena Quran ini wahyu, apa sebetulnya definisi wahyu dalam Al-Quran itu? Yang jelas Quran sudah memberikan informasi, kitab-kitab suci itu disebut nazzala, diturunkan, menurunkan, unzila, diturunkan. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Waktu Quran disebutkan diturunkan dan kitab-kitab sebelumnya juga diturunkan. Masalahnya 10 menit, Ustaz. Apakah pengertian Quran diturunkan dan apakah pengertian kitab-kitab sebelumnya itu diturunkan? Ini ada agak beda antara Islam dan Kristen. Kalau pengertian Islam Quran diturunkan, itu adalah diturunkan dari alam surga menuju alam dunia ini. Itu pengertian diturunkan. Tapi bukan berarti Tuhan itu mengirimkan sebuah fax dari langit menuju ke bumi. Bukan berarti mushaf itu, kitab seperti ini diturunkan dari langit kemudian ke bumi. Tidak. Itu bukan pengertian unzila. Ya. Begitu pula memahami kitab-kitab sebelumnya. Bukan berarti ada kitab suci diturunkan oleh malaikat kepada manusia di bumi dalam bentuk buku seperti ini. Tidak. Nah, itu pengertian unzila, tapi menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang pada zamannya.
Nabi Muhammad bahasa Arab, nabi-nabi sebelumnya bahasa Ibrani, nabi sebelumnya juga bahasa Aram dan sebagainya. Nah, kalau dalam kekristenan, pusat pewahyuan itu bukan pada kitab, tapi pada firman Tuhan yang menjadi manusia. Nah, ini bedanya nanti akan saya jelaskan secara utuh. Jadi itulah perbedaan, sehingga nanti kalau dalam Bible itu ketika disebut wahyu, nanti ada yang disebut kanon. Kanon itu ukuran apakah ini betul-betul wahyu ataukah tidak. Tadi Pak Heni sudah mengatakan, jadi tulisan-tulisan suci itu adalah wahyu, sebagaimana yang tercatat di dalam kitab surat Paulus kepada jemaat Timotius ya. Nah, yang menjadi masalah kalau sekarang ini Muslim apapun sektenya, Quran yang sekarang ini yang kita pakai itu sama. Nah, ini saya tunjukkan ya. Tapi kalau yang Kristen yang mengatakan bahwa kitab suci itu disebut Bible, tapi isinya tidak sama. Ini saya tunjukkan nih. Ini adalah kitab agama Kristen Armenia. Kitab agama Kristen Armenia ini memasukkan yang disebut surat Paulus yang ketiga kepada jamaat Korintus. Jadi bagi Armenia ini adalah wahyu. Dalam perjanjian baru, kitab surat Paulus kepada jemaat Korintus yang ketiga di sini dicantumkan sebagai pewahyuan, sebagai wahyu. Tapi dalam kitab-kitab yang lain tidak masuk wahyu. Jadi definisi wahyu menurut Armenia berbeda dengan Kristen-Kristen yang lain. Ini saya bawakan Matsehaf Kedusha. Matsehaf Kedusha ini berbahasa Ethiopia. Jadi Kristen Ethiopia. Kristen Ethiopia kalau kita sebut Matsehaf Kedusha, bahasa Arabnya itu Mushaf Al-Quddus. Sekali lagi menyitir tadi pembukaan dari Ketua Abdullah Wasi'an Foundation AWF, yaitu yang saya hormati Gus atau Ustadz Azif Abdullah Wasi'an. Tujuan dari diadakannya kegiatan seperti ini adalah untuk keilmuan. Sekali lagi, keilmuan, mencari kebenaran. Maka orang berilmu diantaranya punya kehormatan diri, karena, maaf saya sitir sedikit, nikmat terbesar, sekali lagi, nikmat terbesar dalam kehidupan ini, jika para ulama atau orang-orang yang berilmu membahas mengenai nikmat, maka nikmat terbesar adalah ilmu pengetahuan. Jadi sesuai, mau diundi lagi atau ikut yang tadi dari Kristen duluan? Bagaimana Pak? Mau diundi lagi? Ini uang 1000-nya masih ada ini. Mau diundi lagi atau? Langsung aja. Langsung aja, baik. Kesempatan pertama diberikan kepada pihak Kristiani ya. Satu persatu Pak ya. Jadi satu dulu, kemudian pernyataan dan pertanyaan. Kemudian ditanggapi. Dari pihak Muslim silakan silakan Pak Pendeta Manurung dulu rupanya ya. Nah, yang tadi yang disampaikan Pak Mahmud itu sebenarnya melenceng dari topik Pak Masud ya. Karena yang dipermasalahkan itu tentang ketuhanan Yesus, ketuhanan Isa Al-Masih. Jadi beliau ini nggak ngerti topik, karena topik kita tentang proses pewahyuan Quran dan Bible gitu loh. Jadi kalau kristologi nanti kita bisa bicara tentang hal itu ya, entah SMS-an, Facebook atau Twitter dan seterusnya. Nah, tapi tadi menarik salah satu pertanyaan masalah tentang nubuatan Nabi Muhammad Pak ya, di Alkitab apa sudah dinubuatkan gitu. Ada beberapa alasan bagi kawan-kawan dari Islam untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Ya, saya akan bahas ini dengan tuntas. Nah, dalam Al-Quran memang ada dikatakan itu bahwa
sudah ada nabi yang dinubuatkan yang bernama Ahmad. Ya, saya sebenarnya ada bahasa Arabnya, tapi nanti kalau saya bacakan saya dimarahi sama Pak Masud karena saya nggak bisa baca bahasa Arab. Jadi saya nggak mau lagi baca, nanti kena marah yang kedua. Tapi di Al-Quran memang dikatakan itu ya, tapi saya tidak perlu baca karena Bapak Ibu sudah tahu ya. Dalam Quran 61 ayat 6 ya, Quran 61 ayat 6 ya. Saya tidak mungkin pakai LCD ya. Ya, jadi beberapa kitab di Quran itu mengatakan bahwa penghibur atau segala macam itu menunjuk kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi roh penghibur. Dalam Yohanes 15 itu ayat 26 dalam teks Pesita dikatakan Madein deta parakleta. Jadi penghibur yang dimaksud di sini, ada orang menafsirkan bahwa penghibur yang dimaksud di sini menuju kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi salah besar. Dalam bahasa Pesitanya itu penghibur itu menuju kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang dalam kawan-kawan Islam sebut Isa Al-Masih. Lalu istilah parakletos dalam Yohanes 15 ayat 26 ya. Coba saya ini kan ya, saya tampilkan sekali ini. Ini jelas teks asli Yunani tahun 120 Masehi, sekitar 24 tahun setelah Isa Al-Masih wafat. Jelas ini parakletos. Ini teks kunonya itu, parakletos, penghibur. Jadi kalau ada teori-teori yang mengatakan itu kan asumsi, penafsiran-penafsiran di luar Kristen. Kalau kita berbicara teks-teks kuno, ada lengkap semua. Jadi saya ingin sedang berbicara tentang teks-teks kuno. Lalu akar Yudaisme tentang Sang Mesias sebagai Menahem, penghibur. Para rabi-rabi mengatakan jelas penghibur yang dimaksud itu menuju kepada Isa Al-Masih yang akan hadir. Iya. Para rabi Yahudi menafsirkan, saya bacakan tafsiran Yahudi. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur. Ini adalah tulisan-tulisan rabi-rabi Yahudi yang sangat kuno. Ya, lengkap dengan bahasa aslinya. Tapi waktu saya sedikit, jadi saya cepat-cepatnya. Misalkan Midrash Eka. Nanti Bapak dapat lagi waktu. Jadi, oh ya. Jadi begini. Gimana dari Kristen, terserah Bapak Heni atau Pak Heni bagi 10 menit dulu. Lalu tanggapi 10 menit. Nanti bisa tanggapi lagi 10 menit ya. Begitu ya, adil ya? Silakan. Midrash Eka, Talmud Sanhedrin dalam pasal 98b juga dikatakan Menahem penghibur yang menuju kepada Isa Al-Masih. 4 menit. Ini 4 menit. Iya, tadi kan sudah 5 toh. Waduh. Nanti Anda bisa dapat Ratapan 1 ayat 16 dalam Septuaginta. Menahem penghibur adalah parakletos, ya. Jadi saya tidak bisa bacakan bahasa aslinya karena Pak moderator ini waktu nggak ini. Anda nanti mendapat lagi waktu, tanggapi dulu. Jadi 10 menit, ditanggapi 10 menit. Itu yang pertama masalah istilah penghibur. Iya. Ya. Jadi jelas parakletos itu tidak ada parikletos, parukletos. Saya sudah lihat teks kunonya. Yang kedua, dalam Kidung Agung itu memang dikatakan di sana ada istilah makadim, yang artinya terpuji atau manis. Lalu itu ditafsirkan oleh kawan-kawan dari Islam, makadim itu dengan istilah kata Muhammad. Ini kesalahan besar karena akar katanya itu tidak pas. Karena istilah itu dari kata mem, ket, he sama dalet. Sedangkan kata Muhammad itu tidak pakai huruf ket tapi he. Mem, he dan dalet, Ahmad kan. Jadi kalau ada ketnya nggak mungkin itu, nggak mungkin. Jadi masalah nubuatan Muhammad dalam Alkitab itu tidak ada itu. 3 menit. Itu karang-karangan. Nah, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan tadi ya. Ada pertanyaan.
Masalah tentang silsilah Yesus itu, ya, ini pertanyaan dari dulu dan saya kira Pak Masud sudah tahu jawabannya, bahwa Matius itu, tema dari Injil Matius itu adalah tentang Isa Al-Masih sebagai Raja, sebagai Juru Selamat, sebagai Mesias. Makanya silsilahnya itu diambil dari Ibrahim, untuk menegaskan bahwa ini adalah keturunan Ibrahim yang dijanjikan oleh Allah dalam Kejadian pasal 12. Sedangkan Lukas, tema dari Injil Lukas adalah Isa Al-Masih sebagai hamba atau manusia. Makanya menarik silsilah itu dari Adam sebagai rumpun atau bapa dari segala manusia. Kalau Abraham 2 menit. Oke. Jadi itu. Lalu masalah Jesus Seminar tadi, ya orang memang waktu di Jesus Seminar itu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, lalu itu dipercayai, ya sama saja kita sedang membicarakan Seminar yang mana, Pak? Seminar yang Five Gospels. Ya. Oh iya, baik. Ini benar bertanya ya. Silakan. Oke. Pertanyaan saya ini cukup banyak dan sebenarnya tadi sudah. Nanti ada sesi lagi, Pak. Jadi 10 gitu ya. gitu. Oke. Oke, pertanyaan saya tentang bagaimana itu tadi, coba nanti dijawab. Istilah kata Samiri itu belum pernah dijawab. Baik. Itu kok bisa? Saya catat. Ya, lalu istilah Injil, lalu seperti tadi yang Quran yang membenarkan kitab Injil, Taurat dan seterusnya. Lalu perbedaan peristiwa dalam Quran 54 ayat 18 sampai 21 itu tidak dijelaskan siapa kaum Ad, siapa Hud, apa dialog mereka. Perbedaan peristiwa Quran 54 ayat 18 bandingkan dengan Quran 25 ayat 35 sampai 36. 54 18 ya. Dengan 54 antara ayat 18 sampai 21. Quran 25 ayat 35 sampai 36. 25 sampai 36. 36. Lalu baik. peristiwa tentang Lut, Nabi Lut dalam Quran 15 ayat 61. 15 itu masalah kedatangan malaikat berbeda dalam Quran 11. Oke. Kondisi ketakutannya berbeda. Baik. Cara menyampaikannya berbeda. 1 menit, Pak. Lalu dalam Quran 7 ayat 109, 7 di situ dikatakan Firaun yang berbicara, tapi dalam Quran 26 pembesar-pembesarnya yang berbicara. 26 berapa, Pak? Ayat 34. Lalu peristiwa Musa berbicara kepada Allah. Bagaimana? Peristiwa Nabi Musa berbicara. Dalam Quran 27 ayat 8. 27 38. Coba bandingkan 27 dengan ayat 8. Ayat 8. Bandingkan dengan Quran 28 ayat 30. 28 ayat 30. Lalu bandingkan dengan Quran 20 ayat 11. 20 ayat 11. Oke. Baik. Lalu saya ingin tanya masalah ilmu pengetahuan tentang matahari yang terbenam di lumpur. Oh, matahari. Dalam Quran 18 ayat 86. Iya. Lalu peristiwa-peristiwa yang setelah diselidiki tidak pernah terjadi. Contoh, Quran 5 ayat 116. Di situ dikatakan Isa Al-Masih mentuhankan dirinya. 5 ayat Quran 5 ayat 116. 116. Lalu Quran 4 ayat 157. 4 ayat 157. Di situ disebut Isa itu disebut oleh orang Yahudi sebagai Rasulullah. Ya, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Baik, Ya. waktu sudah habis. Ada banyak lagi pertanyaan. Nanti ada waktu lagi. Jadi jangan kita, kalau dulu memang saya dalam buku saya Dialog Santri Pendeta yang dulu memang itu image saya itulah Injil, tapi sekarang tidak. Injil itu adalah firman Allah. Kalau yang sekarang disebut Injil oleh orang Kristen Indonesia dan Arab itu adalah catatan sabda Yesus dan itu nggak ada sanadnya. Jadi kedudukan yang disebut oleh orang Kristen Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu jauh di bawah Sirah Nabawi, ya, riwayat Nabi jauh itu. Kalau hadis itu ada sanad-sanadnya, perawinya, tapi kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak ada. Nah, kemudian tentang masalah silsilah Yesus, coba Pak Manurung dilihat. Saya ingin bertanya, di sini disebutkan, ya, Matius pada pasal 1 ayat 17 kan mengatakan ada 14 keturunan dari Abraham
Nah, ketepatan kan itu tampaknya sudah ada jawabannya. Kan lebih enak sebenarnya ya Pak Manur sama Pak Heni untuk jawabnya, karena sudah ada patokannya kan. Baik Pak, waktu tinggal 3 menit Pak. Ya. 2,5 lah. Ya, nah sama-sama dari Daud saja, ya sama-sama dari Daud sampai pembuangan di Babilonia. Menurut Matius pasal 1 ayat 6 sampai 11 itu ada 14 orang. Tapi kalau menurut Lukas pasal 3 ayat 28 sampai 31 itu jumlahnya 20 orang. Ya, sama-sama ya, dari Daud saja. Nah, kalau dari Matius, Yesus keturunan Daud melalui Salomo atau Sulaiman. Tapi kalau Lukas, Yesus keturunan Daud melalui Nathan. Memang banyak dari karangan Kristen mengatakan, contohnya seperti Pendeta Budi Asali mengatakan, loh itu kan kalau silsilah Yesus di Matius itu kan dari jalurnya Yusuf, tapi kalau dari apa yang di Lukas itu silsilahnya Maria. Perlu diketahui di dalam tradisi Yahudi tidak ada wanita masuk dalam silsilah. 1 menit Ya. Begitu pula menantu, ya kan ini katanya dalilnya itu kan menantu bisa disebut anak. Jadi sebenarnya itu adalah silsilahnya Maria, karena Maria ini wanita diganti oleh suaminya, ya, sehingga Yusuf anak. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, dimana ini part 1, nanti akan ada part 2 dan part 3. Oke, demikian tadi kaum muslimin videonya. Saya akhiri video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير